Kunaon buka sarana air bersih emang dia cai. Daya cai bersih, aya ge cai kotor. Jadi masyarakat Terlebih dahulu kelebihan dan kekurangannya seperti apa gitu. Kita ambil yang baik ya gitu. Kita aplikasikan di RW 3 ini. Udin sama PUPR kan. Ini mah dana CSR. Terus setting setting alam meteran ya katanya. Meter. Nah, Meter. meter. Terus filmnya Alhamdulillah ya Bapak kami sana ya kan. luar biasa. Merakit perlengkapan sarana air bersih. Karena air bersih. Berarti ini RW berapa ini bulan? RW 03. Oh, RW 03. Udah ada pelanggannya ini teh? Sudah. Udah ada. Luar biasa. Berapa banyak nih pelanggannya? Berapa RW? RW Baru 33. Berjalan baru 1 bulan. baru 1 bulan. Pak RW itu jenis mana, Sa? Bapak Barna. Oh, Barna, Pak RW 3. Ya, Desa Purwosari, Desa Purwosari. Kecamatan Darmaga, Kabupaten Bogor. Lengkap. Lengkapnya. Pak RW, kunaon buka sarana air bersih emang dia cai. Daya cai bersih, aya ge cai kotor. Jadi masyarakat membutuhkan benar-benar Pak. Ya daripada beli cai galon wae mahal. Mandi pakai cigalon? istimewa. Ini nggak ada mati. Oh, nggak ada berarti. Luar biasa ya. Ceritanya kumaha ieu teh awal mulana bisa sampai buka SHB. Pelanggan sampai 30 nya Pak Lurah. Kumaha ta Pak RW kisahnya? Yang terang kan. Kisah awalnya di Palura. Nah, kumaha ta Pak Lurah? Hah? Disebut-nyebut Pak Lurah ya padahal nyeuna saya ningali sorangan ya. Di Palura awalnya. Nah, Ya, Palura berenang karunyaeun ka RW 03. Ya, cai bersih di RW 03. Terus Palura itu masihan ieu paralon masihan paralon. selang. Selang. Oh, mau ada di selang heula ieu teh. Selang. Terus kumaha ta? Ada seru ya. Masihan selang gitu. Masihan gitu terus di ke Palurah teh. Mata airna di ditu di gunung jauh. Ya, terus dilaksanakan Pak. Ini jadi pos kieu. Alhamdulillah. Apa dukanya naon tuh kalau aku sih teh? Suka duka nama perjalanan anak teh ke gunung Kalau perwakan. perjuangan Gunung nanti gunung mana itu? Itu gunung cadas jantung. Bukit nyempil. Jembil, waduh. Dibukalah jalur. Buka we jalur. Hmm. Terus kalau lembur pakai selang diputar lembur teh. Hmm. Selang teh can paralon tah. Geus para pakai selang kan. Oh, selang. HDPE. ADP. Oh. Wah, lu mau enggak? Ya, mau ke HDP. mudah-mudahan Eta teh awalnya baraheula pelanggan teh apa langsung tilu puluh. Awal nama biasa pengurus selang. biasa nutur nu kari itu abeh katurun Selang. Terus urang kudu nurutin hayang manehan info lancar. Pengurusan dina naon meureunang jadi weh daratang harayangeun. Tuh. Di baraheula tadi. Hah? Pengurus heula, pengurusnya berapa urang? Pengurus R7 urang. Oh, 7 urang heula awalna. Eta teh sebulan yang lalu. Hah? Baru sebulan berjalan lagi. Oh, langsung jadi. Para gue langsung masyarakat kan langsung daratan yang pasar. Nah, iya akan mengelola.
Pelaksana. Pelaksana. Oh, pelaksana. Hari ieu supervisor ceritana. Supervisor ya leader lah. Oh, leader. Leaderna. Leader. Akan samsaha kan penting. Sarang Wawan. Kang Wawan kumaha kieu tah? Tadi kan gagasana cenah cek Pak RW gara-gara palurah ye ngojok-ngojok ye kan gitu. Ayo we akhirnya jadi minat kabeh warga kumaha tah? Kami ya, dina mah awalnya mah tina kebutuhan itu mulai nyalurkeun ilmu gitu, membantu masyarakat anu membutuhkeun ya orang realisasikan karena SAB. Ini akan udah punya maksudnya emang ada basic di AR apa gitu? Tidak ada sih, hanya nonton di medsos seperti itu. Otodidak atau ya? Iya. Otodidak. Inovatif. Repot nih kalau inovatif ini luar biasa. Ya, berpengalaman dari tetangga-tetangga lah ya. Iya. Tetangga-tetangga desa gitu ya, yang sudah menjalankan Lebih dulu. menjalankan terlebih dahulu kelebihan dan kekurangannya seperti apa gitu. Kita ambil yang baik ya gitu, kita aplikasikan di RW 3 ini. Pelanggan udah 30 nih. Gimana debit airnya kondisinya sekarang? Saat ini sih stabil ya. Stabil gitu. Tercukupi untuk yang 30 ya. 30 rumah itu tidak ada komplain. Nggak ada yang keluar angin aja ya? Tidak ada. Takutnya kayak sebelah tuh kan ada ya perusahaan sebelah keluar angin doang. Ya. Kita ininya kita menyediakan air bukan angin. Luar biasa. Wah, luar biasa. Pak Lurah nih, ini gimana ceritanya gitu? Tadi katanya termotivasi oleh Pak Lurah. Sampai berpikir masyarakat kekurangan air, padahal air banyak gitu ya. Kenapa tidak yang di sini aja lah, biarin air kotor lah gitu kan. Tapi punya inisiatif nulis copot ke gunung gitu. Gimana ceritanya itu? Ceritanya kan tentang mewujudkan masyarakat sehat. Jadi pengennya 2023 itu ya seluruh warga masyarakat di Desa Purwasari mengkonsumsi air bersih. Nah, ini pas kebetulan di RW 03, sebetulnya RW 3 itu sudah ada BPS ya. Waktu itu dari PUPS, tapi itu hanya cukup untuk satu RT karena RW 3 ini meliputi 3 RT, yang 2 RT lagi belum. Nah, sehingga saat itu sengaja dituntakkan ke pipa HDPR. BPE itu yang sumur galian ya? Sumur bor itu ya? Enggak. Yang mana? Enggak yang dari PUPR itu? Oh iya, yang sumur bor. Yang sumur bor itu cukup untuk satu wilayah. Satu wilayah. Belum semua. Nah, di awal 2022 ini pipa HDPE yang tersebar di 4 wilayah, salah satunya ini wilayah RW 03. Jadi BPSAB yang prihatin. Berbeda kan? Prihatinnya gimana nih Pak Lurah nih? Menarik. Di antara BPS itu yang lain mah kan didanai. Oh iya. Dari mulai bintang, terus pengerjaannya sampai yang lain-lain semua including sama PUPR kan. Ini mah dana CSR 150 juta dibagi 4 wilayah. Ini ke Purwasari banyak juga nih CSR. Luar biasa dimanfaatkannya. CSR. Nah, kalau dari PUPR kan satu titik itu 360 juta. 360 juta. Nah, 150 juta dibagi 4. 150 juta bagi 4? Dibagi 4. Wah. 150 juta dibagi 4 titik, salah satunya ini RW 3. Sementara jarak ke mata air itu 1.200 meter. Ya, 1.200 meter. 1.200 meter itu kalau sampai ke tampungan.
1.200 meter. Ekstrimnya 1 kilo lebih berarti ya? Iya, 1 kilo lebih. Kuat warang sini buka jalurnya. Iya. Dulu itu pernah ada Wesley Oh ya Wesley. 2012 atau 2013. Tapi ya, ada kendala. Masyarakat setelah Wesley itu tidak berfungsi mengkonsumsi air kotor. Waduh, silakan maksudnya. Silakannya. Silakan lah ya. Sempat waktu itu sampai ada dari PUPR turunlah satu program bantuan tentang sumur bor. Tapi ternyata tidak cukup untuk 1 RW. Iya. Nah terus di 3 tahun ini kan kena pandemi, sehingga penggunaan dana desa itu pun dibatasi. Iya. Sehingga belanja kita itu tidak nyampe ke belanja SAB. Nah, nyari link, ya, alhamdulillah ketemu CSR. CSR mana nih kalau boleh tahu? CSR ini dari Antam. Wah, promo lagi nih. Antam. Ya, terima kasih buat Antam. Iya, luar Yang biasa. saat itu dibawa oleh salah satu anggota DPR RI. Nah, karena kita berencana dan berkeinginan seluruh wilayah Desa Purwasari ini ada air bersih, sehingga saat itu dibagi dulu. Harapannya 2023 itu semua terselesaikan. Karena salah satu tugas desa peduli dengan kesehatannya di SDGs. Tentunya air bersih. Saya bilang ke Pak RW sama Pira, ini mah prihatin ya. Prihatin berbeda dengan program dari PUPR. Semua didanai, dibiayai. Ini mah full swadaya dari masyarakat. Jadi tidak ada yang dibayar, gotong royong. Karena kita beli pipa HDPE aja 4.000 meter. Dari ukuran 1,5, ada yang 1,4. Nah, termasuk ini swadaya. Swadaya, dan ini adalah BPSAB Sriwedari namanya. Sriwedari. Kenapa dikasih nama Sriwedari? Tirta Sriwedari. Tirta Sriwedari. Karena kita ambil dari sumber mata air. Oh. Ada sebuah kisah di sana. Iya. Dan ya subhanallah ya, sebetulnya sumbernya bukan dari situ awal, tapi alam pun mendukung, jadi keluar air dari batu, tebingan batu. Dari tebingan batu itu keluar air dan sekarang ditarik ke sini. Oh, kapan-kapan saya harus ke lokasi nih. Boleh. Ya, boleh. Seru nih kayaknya nih. Mas Jadi, 1 kilo enak nih ya, kayaknya. sambil healing ke perbukitan. 1 kilo atau 2 kilo? 2 kiloan kan? Hampir 2 kilo. Hampir 2 kilo trekking lah itu. Enak tuh kayaknya. Nah jadi gitu kan, awalnya itu karena memang kita lihat kondisi masyarakat, kondisi air kotor, dan saat itu dari PUPR pun tidak mencukupi kebutuhan 1 RW, sehingga dibuatlah BPS baru. Tapi dananya dana prihatin. Dana prihatin. Iya. Kan CSR bagi 4. Dogi Istimewa. Istimewa CSR bagi 4. Luar biasa. Cuman yang saya bikin bukan aneh ya, apa bikin terpukaunya adalah masyarakat ini kan mayoritas sekarang, bahkan ada beberapa politisi mengatakan dalam pidatonya masyarakat Indonesia itu kulturnya sudah materialistis gitu. Ya. Ya kan? Materialistis. Nah, itu gimana caranya Pak Lurah untuk mengkaburkan kultur materialistis menjadi kembali kultur sosialis? Memang betul kondisi saat ini, sehingga kan tugas pemerintah desa untuk menjaga kultur, karena kan tipologi desa itu salah satunya kultur, infrastruktur, dan perekonomian. Ya. Terus bagaimana caranya untuk mempertahankan kultur yang ada? Salah satunya dengan berkomunikasi dengan masyarakat. Nanti masyarakat itu ada wilayahnya, ada ketua RW-nya, ada juga ketua RT-nya, ada tokoh masyarakat. Itu bagaimana menjaga keharmonisan silaturahmi ataupun komunikasi di antara masyarakat. Nah,
dukungan tentang kultur ini ya salah satunya dengan infrastruktur. Dengan infrastruktur ini di saat masyarakat pun merasa nyaman dalam bisa mengkonsumsi air bersih, karena sebelumnya kan untuk masak aja harus beli galon. Ya, Satu galon 5.000. wah, Sementara kebutuhan per hari kan ratusan liter. ratusan liter. Ya alhamdulillah nih Pak RW bersama tim bisa meramu ini untuk menyamankan kebutuhan masyarakat. Sehingga tadi kesan-kesan materialis itu hilang, kita tekan. Sebentar lagi hilang kayak kalau Iya. masalahnya. Sebentar lagi hilang. Karena Pak Kades gini, saya lihat ada beberapa di wilayah desa lain, mungkin di wilayah kabupaten lain lah, atau wilayah lain lah. Itu masyarakat lebih berpikir, loh kan desa ada loh anggarannya 2 miliar, loh gitu lah. Ya. 2 miliar, sehingga kultur mereka berubah menjadi melihat desa itu sebagai pohon uang. Ya. Pohon uang, apa-apa saya ke desa, pokoknya saya ke desa. Nah, Purwasari sendiri merubah kultur pandangan itu kan sulit, Pak. Karena 2014 itu publikasi dana desa kenceng banget gitu. Itu bagaimana tuh pandangan Pak? Memang kalau kita lihat secara keseluruhan uang itu miliar. Contoh untuk desa Purwasari itu kan 3 miliar. 1 miliar Samisade, 1 miliar 50 juta dana desa. Itu 750-an itu ADD BHP. Terus ada juga bankrol. Nah sementara kalau kita lihat kebutuhan belanja di desa, ya masih kurang. Karena ruang lingkup desa itu lebih kompleks, lebih banyak. Untuk 3 miliar ini kan untuk 800-an itu kan habis untuk insentif. ADD BHPRD itu habis untuk insentif buntal kadut. Ya, segala rupa lah. Jadi dana yang istilahnya yang bisa dipakai belanja infrastruktur, pembinaan ataupun pemberdayaan itu ada di dana desa, sama Samisade, sama Bantok. Sama bantu. Nah, di sini ada peran ataupun cara untuk meningkatkan primordialisme masyarakat terhadap dan cara pemerintah desa itu akan berbeda dengan yang lain. Betul. Karena melihat kulturnya juga ya. Kayak yang dari dana desa, ya betul uang itu 1 miliar 50. Sementara contoh untuk tahun 2022 aja 680 juta itu udah di Untuk COVID lah, penanganan COVID. sehingga kan sisanya di 300 lebihan. Iya. Sementara belanja atau sampai SD desa ini kan banyak ada 18. Tapi kita optimis 3 tahun sampai 4 tahun ke depan akan kita selesaikan. Meskipun kebutuhan belanja sekarang ini kan besar, ya, tapi penggunaannya terkikis sama tadi ada amanah dari presiden. Ya, mana? Betul, Amanah dari presiden ini harus begini kita jalan. Tetapi kita tidak kehilangan akal. Bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan belanja di wilayah, contoh air bersih. Kalau tidak ada dari dana desa, kita keluar berkomunikasi mencari alternatif dana transfer. Ya. Salah satunya dari CSA. Betul. Kalau Samisade kan kita dapat ke satu Titik ya. titik untuk pembukaan jalur usaha, jalan usaha tani. Nah itu next time tuh kita bahas tuh. Kita bahas next time tuh. Sehingga dari 300 jutaan ini kan tidak cukup untuk SAB. Betul. Jadi alternatifnya kita berkomunikasi, ada celah, ada peluang yang sudah kita ambil. Meskipun prihatin. Balik Saya mau nanya nih Pak RW. Pak RW, dikasih insentif berapa sama Pak Lurah? 3 bulan Oh, 1,5 7,5 juta. 3 bulan sekali. cukup nggak? Dada ikan kikiluan.
Apa sih dorongannya sampai mau untuk mengabdikan diri gitu? Kan pentingnya kan yang masyarakat gimana Pak? Pusing. Jadi awalnya adalah tadi tidak materialistis ya Pak Roy ya. Ini pelaksana digaji berapa ada pula? Wah, alhamdulillah cukup. Cukup naon ya teh? Nah, cukup memberitahu kan. Merhatiin kan? Prihatin. Tapi memang gitu Kang. Jadi Ya. sesuatu yang besar itu tidak bisa kita mulai dari yang besar dulu. Mulai dari yang kecil. Saya pernah ngobrol sama salah satu sahabat. Kalau kita ingin membangun satu usaha, ya kan Kang? Itu nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri. Kalau kita bangun usaha sendiri, ya berarti itu mah mandiri banget ya. Sendiri. Ngurus iya kusarangan, ngurus itu kusarangan, ngurus iya kusarangan. Mau maju cenah. Nah, bangun usaha itu kita bebarengan, nol. Boyong, Tapi ulah nol lagi gitu. ada hasil. Ada hasil gitu. Sehingga kan gini juga, kita juga kan punya penilaian tersendiri ya terhadap wilayah yang mau mandiri, mau mengembangkan, mau meningkatkan. Karena kan tipikal wilayah itu macam-macam. Ada yang manja, Ya. ada harus yang sama kita terus. Ada juga yang kita sentil dikit langsung jalan. Nah, terus perhatian ataupun untuk memenuhi instrumen kebutuhan wilayah pun kita pun mikir akhirnya apa lagi. Karena kan kalau misalkan ngasih makanan ke yang atau yang tidak mau makan, Iya, betul. Setuju. jadi begitu pun di pemerintah desa di saat memang itu disambut oleh pengurus di wilayah, masyarakat itu, sehingga isi dari pembangunan itu kan bukan isi Ya. tapi dari sini Dari karakter dan batinnya. ya, bagaimana kita membangun jiwanya, membangun mindsetnya, sehingga kalau dari sebuah perjalanan yang prihatin ini orang lain atau RW lain mah dikasih 360 juta, ini paling ya 30 sampai 40 juta hasilnya menandingi atau melebihi Yang anggarannya ratusan. sehingga Luar biasa. iya, jadi ke depan kita pun lebih berpikir untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan di wilayah RW ini. Kayak nanti tahun depan setelah akhir apalagi IPA komunal, Ya. lalu seterusnya lagi apa nih, perusahaan di wilayahnya, sehingga kita tuh memacu pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan di wilayah. Cuman ini RW 03 kayaknya licik. Kemarin Hui 03 kan? Kalau Hui itu di RW 01. Oh 01. Nah, Di sini ada KRS oh ada KRS. yang sebentar lagi ikut lomba tingkat kabupaten. Waduh. Di kecamatan itu cuma satu desa, hanya Purwasari dan di RW 03 ini. Semuanya Pak. Pak RW gimana bisa caranya untuk ngeborong semua program? Gimana tuh caranya kan ya kalau misalkan kita bicara soal potensi gitu kan, semua tempat kan punya potensi ya Pak Lurah ya. Gimana caranya Pak RW ini bisa memacu gitu? Ayo dah warga coba kasih tahu ini apa resep-resepnya gitu biar para RW Kabupaten Bogor tahu polanya seperti apa. Ngomong ke warga ya kayak nama sumur supaya bersih, Sehat. keluarga awal nama biasa ngobrol ngariu Muter-muter tarujuk. Dan ini sebetulnya awalnya ini kan ketua RT Bapak baru naik kelas. Naik kelas. hampir 2 tahun jadi ketua RW. Nah, terus secara kultur salah satu wilayah ataupun masyarakat
ini yang bikin kami itu dari pemerintah desa, kenapa sih bukan diskriminatif ya terhadap wilayah RW lain sih. Ada sesuatu yang meningkat tadi, pembangunan jiwa, pembangunan Indonesia. Iya. Kalau kita flashback beberapa tahun ke belakang, kondisi masyarakat itu tidak seperti riweuh, dikit-dikit riweuh. Nah, sehingga Masalahnya bukan sama saya. saya kasih tips ke Pak RW setelah jadi ketua RW, saya bedah RW di RW. Sekarang jadi ketua RW, karakter masyarakatnya begini. Silahkan selesaikan. Dan kita bersama-sama membuat itu. Dan ya alhamdulillah di 6 bulan pertama ada pergerakan, 6 bulan berikutnya sampai sekarang terjadi peningkatan situasi dan kondisi emosional masyarakat. Dan secara psikologi ada banyak hal yang berubah dari masyarakat di RW 03. Lebih tertib, lebih guyup. Padahal ada wilayah lain pun yang memang bagus ya. Nah, yang kita lihat kan prosesnya dan seperti apa. Anggaplah ibarat di rumah itu kan penataan yang hebat. Tapi sekarang mulai tertata rapi. Berarti ini Pak RW ini sebenarnya adalah pionir ya? Pionir dari suatu perubahan. Iya. Gitu. Makanya saya rada pengen mengapresiasi, sebenarnya kan dasar awal perubahan itu dari kemauan tadi, Pak. Kemauan. Kalau masyarakat ada kemauan gitu kan, repot juga. Berarti yang Pak RW pertama kali bangun adalah si kemauannya Si dulu. kemauan. Si kemauannya dulu. Kan ini juga ada banyak ataupun di saat seseorang memiliki kemampuan tapi tidak mau menjalankannya percuma. Iya, betul. Tetapi akan lebih baik di saat seseorang tidak memiliki kemampuan tapi memiliki kemauan, maka dia akan mampu untuk menyelesaikan. Belajar juga. Dia akan belajar. Luar biasa ini RW 3. Nah, cuman kita disclaimer nih bahwa RW 3 ini bukan sedang diagung-agungkan oleh kita, tapi bagaimana RW-RW lain atau desa-desa lain bisa termotivasi menciptakan inovasi-inovasi baru. Ya. Bahkan tadi kita ngobrolin soal turbin. Kenapa tidak gitu kan ya Kang ya? Iya. Bahwa itu bisa terwujud. Atau Ya. mungkin mengganti apa ya sebutnya? Tadi energi yang terbarukan. Kayak ini aja, Pak. RW 3 ini kan punya apa namanya? Kampung ramah lingkungan. Nah, RW lain itu sebetulnya kan berkeinginan seperti RW 03 rapi. Terus di saat sampah itu bisa diurus, bisa dirapikan, mereka pun akhirnya berkeinginan untuk mewujudkan, tetapi bukan tanpa kendala. Sehingga saya bilang kalau untuk soal sampah jangan nanya ke saya, nanyanya ke RW 3. Wah. Ini Cibinongnya kabupaten ya. Kalau disebut Cibinongnya nih Kang asli. Kalau disebut Cibinong mah. Jadi sebenarnya gini, yang saya luar biasa itu sampah dikelola sehingga mewujudkan tertatanya wilayah. KRL dikelola, maka penataan wilayah lebih fokus. Sekarang air bersih dikelola gitu kan. Udahlah lengkap, tinggal listrik aja. Luar biasa ini. Kan akhirnya kita juga kepikiran jangan hanya pelayanan Ya, untuk menambah income untuk pengurus apa itu. nah, Itu kan akhirnya kita berpikir kira-kira yang sesuai, yang bisa dijalankan, yang bisa dikembangkan di RW 03 ini untuk mensupport finansial Ya. dan juga program yang dijalankan di RW 03 ini apa? Jadi saya udah apa namanya browsing mesin alat produksi paving block dari plastik. oh, berarti dilebur, setelah dilebur jadikan paving block. Iya, ini kan berkaitan tentang tadi KRL ataupun tentang penanggulangan sampah. Tadi browsing harganya lumayan 30 juta. Wah, itu kalau CSR ajib tuh Pak Lurah. Ya kalau kita bisa tempuh di dana desa, kita tempuh dari dana desa. Dan kita lihat apakah ada amanah dari undang-undang ataupun presiden. Kalau tidak ada, ya mungkin kita masukkan dari dana desa.
sepertinya bisa Pak Lurah, karena saya ngelihat jangka panjang dana desa ini adalah pemberdayaan. Semangat pemberdayaan tuh jalan di desa sudah hampir 90% selesai ya. Sudah selesai dibangun, apa lagi yang dibangun? Ya, nanti ada perawatan jalan lingkungan. Nah, jadi Terus di jalan lingkungan di saat paving blocknya kita beli dari RW 03. Oh, anak di sini wah, bergerak ekonomi di sini. Luar biasa Pak. Ada kalau temen mau habis. Tragis lah ini. RW lain KW keduanya. jalan juga ini. Waduh, diborong semua sama RW 3 nanti kita dapat apa? Kita tunggu realisasinya ya. Entar umur-umuran. Realisasi dan Akhirnya apa mana? warga Akan kalau tiga punya popping block kan dijual bukan di wilayah sini doang kan? bisa keluar. bisa keluar Bisa ya. keluar. Ya. Tinggal brandnya ke Paulra, Iya. Gitu, luar biasa. Jadi yang saya ambil hikmah dari sekarang ini adalah tadi saya dengar bahwa akang-akang ini sama sekali tidak belajar pakai pipanisasi, tidak belajar pakai tidak dibimtek malah. Berbeda dengan wilayah yang lain. RW yang lain kan Dibimtek dulu. Nah ini jadi gitu, sampai meteran nempel gitu. Ini kan luar biasa. Jangan dibuka posisinya. Oh iya ya, kita bicara ini ya, dan kita pegang itu tuh apa sih gitu ya. Nah itulah, tadi saya pengen tanya tuh. Termometer ya gitu ya. Ini sebenarnya itu bukan lagi ke arah materi ya kalau ya. Ini menstabilkan dan menertibkan gitu ya. Budget hero Memakai yang selama ini memakai air gitu ya, yang sudah terjadi kemarin kan sebelum pasang meter ini itu ininya mubazir ya, air tuh terbuang gitu, loss gitu ya. Makanya yang dapat yang enggak gitu. Dengan pakai alat ini ya mungkin menertibkan gitu ya. Salah satunya supaya Lebih merata. betul, Lebih merata. sesuai kebutuhan. Nah, jadi ini buat masyarakat, ini bukan materi ya. Iya. Yang materi mungkin yang udah komersil lah ini Ya, di sana. oh, betul. Ya udah komersil. Menstabilkan. Ini menstabilkan. Nah fungsinya itu ya Kang ya. Ya, utama itu sih. Jadi akhirnya pencatatan atas penggunaan air pun lebih jelas. Jadi saat pengelola ingin upgrade gitu ya, mengupgrade si mata airnya ini sudah ada panduannya. Betul. Luar biasa. Berapa ini Kang harganya Kang ini Kang? Sekian. karena ada beberapa tipe. Ini kalau Udah misalkan- SNI. Udah SNI masalahnya ini. Hebat banget. Saya yang bikin ini lah. Sampai berpikir-pikir meteran loh, baru 30. Supaya semuanya kebagian merata. Nah, tidak ada Yang saya bikin penasaran itu gimana caranya nemuin mata air itu. Itu perjuangan bisa lagi gitu ya, dibangun. perjuangan Nah lagi itu ya. tadi kan egosentris wilayah itu terjadi. Ada terkadang kan BPSA. Saya pernah coba dibagilah ke RW 03. Tapi nggak cukup dengan sebagainya. Nah ini prihatinnya. Udah programnya dibagi 4, minta dibagi air juga, terkesan kita akhirnya nyari sendiri. Iya. Dan subhanallah akhirnya keluar dari tebing batu, keluar dari tebing batu sehingga nah ini yang dinamakan Sriwedari. Wah. Itulah ceritanya Sriwedari. Nanti terkait Sriwedari kita buka sejarahnya Ya, nanti. Itu boleh. rada panjang tuh. Iya. Panjang. Rada panjang. next Bahkan kami pun dari pemerintah desa sedang mengupayakan untuk menambah debit airnya. debit pemasukan air, bukan hanya dari tebing batu itu aja, tapi ada sumber lain yang nanti bisa ditambah untuk mencukupi kebutuhan di wilayah RW 03 atau mungkin di wilayah lain tetangga RW 3 ataupun mungkin wilayah desa lain. Saya sering bilang ya selama itu manusia saat butuh ataupun kita berlebih itu asiknya berbagi. Gitu. Udah cai mah boga Allah ini. Siap. Luar biasa. Terakhir Pak Lurah. Ya. Saya minta harapannya Pak Lurah nih. Bukan hanya untuk RW 3 gitu kan, untuk desa Purwasari.
apa nih harapannya ke depan untuk masyarakat? Harapannya ya tetap cintai diri, keluarga dan lingkungan, dan jangan pernah merasa kuat, merasa sombong dengan sebuah kemampuan, karena kemampuan akan dikalahkan dengan kemauan yang tinggi. Subhanallah. Luar biasa ya dalam. Tapi Akang jangan senang dulu, Akang harapannya apa? Harapannya sama ya. Iya. Berkah ya. Jadi mungkin itu ya. Itu aja. Yang penting berkah ya Kang ya. Iya, berkah. Karena cai itu simbol keberkahan. Pak RT. Pak RW. Udah. Naik jabatan. Naik jabatan dan naik kelas, ya lupa lah. Pak RT, Pak RT lagi. Pak RW harapannya apa nih ke depan? Buat RW 3 atau mungkin untuk Harapannya teman-teman. ya supaya lebih masalah ini bersinar, kasih lupa, royongnya. Karena salah satu wilayah yang selalu konsisten menjalankan gotong royong di RW 02. Bahaya ini, kayaknya Bapak harus dibagi. 3 RW kan ini Pak? Ada berapa RW Pak? 7 RW. Bapak harus jadi 7 orang. Jujur. Bagi ya. 7 orang. Maksudnya mindsetnya tularkan ke yang lain. Iya. Gitu. Iya. Jadi yang lain pun Sharing-sharing, bisa ya. termotivasi untuk berubah. Gitu. Kalau dari saya Pak Lurah, Kang RT, Kang, bahwasanya perubahan itu tadi betul munculnya bukan karena ujug-ujug. Iya. Bukan juga kalau memang perubahan itu atau kesuksesan itu datang ke orang pinter, pasti yang paling pinter, yang paling kaya, yang paling sukses itu profesor. Iya enggak? Kalau orang itu datang sama orang yang kerja keras, pastinya orang yang kuli bangunan lebih kaya, lebih sukses dari kita. Tapi tadi, kesuksesan itu datang dari Allah dengan upaya dan jerih payah. Jadi jangan sombong. Kalau cek Al-Quran wa matuti itu ilmi illa qalil. Ingatlah bahwa ilmu kamu itu sedikit. Gitu. Atur nuhun Pak Lurah. Siap, sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.